Ya, begitu ya. Jadi ya secara garis besar nanti anak-anak akan bercerita sesuai dengan apa yang diterimanya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikirnya. Nah, anak-anak dari cerita yang disajikan akan diajak untuk berpikir, begitu ya. Misalnya cerita itu berkaitan dengan karakter, maka anak-anak diajak untuk berpikir kira-kira mana sih yang termasuk perbuatan baik dan mana yang perbuatan yang kurang baik, misalnya seperti itu. Jadi mengajak anak untuk berpikir. Kemudian berikutnya, tujuan dalam penggunaan metode bercerita adalah menanamkan pesan-pesan moral. Jadi supaya anak-anak tidak merasa digurui, begitu ya, biasanya mengemas pesan pembelajaran moral, etika, begitu melalui cerita supaya anak-anak punya gambarannya nih, begitu ya. Misalnya contohnya kenapa tuh tidak boleh bohong begitu ya, kalau di dalam cerita Pinocchio orang yang suka bohong itu hidungnya akan panjang, misalnya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu akan diajak untuk memahami tentang perilaku-perilaku ya berkaitan dengan moral, etika, begitu melalui cerita yang disajikan oleh guru. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan kepekaan sosial emosi. Nah, yang dimaksudkan mengembangkan kepekaan sosial emosi ini adalah mengajak anak-anak untuk ikut merasakan peran-peran atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi anak-anak bisa menghayati nih bagaimana karakter si A, bagaimana karakter si B, begitu ya, sehingga anak bisa masuk di dalam cerita tersebut. Kemudian melatih daya ingat. Nah, tadi ya ada yang namanya summarize atau ketika guru bertanya bagaimana ya ceritanya, atau tadi Bu Guru bercerita tentang bagaimana alurnya, begitu ya. Jadi secara tidak langsung melatih daya ingat peserta didik. Kemudian mengembangkan potensi kreatif. Nah, teman-teman, tidak semua anak memiliki kemampuan mengingat yang sama. Ada yang bisa runtut dalam bercerita, ada juga anak-anak yang kalau bercerita itu seingatnya, begitu ya, atau acak. Nah, dengan penggunaan metode bercerita ini, maka bisa mengembangkan kreativitas. Kreativitas dari mana? Dari segi penyampaian, dari bahasa yang disajikan, entah itu menggunakan bahasa sendiri, kemudian pengembangan alur, begitu ya, pengembangan alur, tetapi tidak merubah konten ataupun ide pokok yang muncul. Itu adalah tujuan dari metode bercerita. Nah, berikutnya ini adalah bentuk-bentuk bercerita. Seperti tadi yang sudah sedikit saya singgung, bahwa bentuk bercerita itu ada dua: bercerita tanpa alat peraga dan bercerita dengan alat peraga. Jadi kalau bercerita tanpa alat peraga ini biasanya guru akan bercerita tanpa menggunakan bantuan. Hanya apa? Mungkin guru lebih kepada ini merubah suara, begitu ya, kemudian ekspresinya begitu secara garis besar. Kemudian bercerita tanpa dengan alat peraga. Dengan alat kedua, yaitu bercerita dengan menggunakan alat peraga langsung, misalnya guru menggunakan properti tambahan, begitu ya, misalnya menggunakan bunga, menggunakan buku, begitu ya, itu secara langsung, atau ada tanaman-tanaman sebagai properti tambahan. Nah, itu menggunakan alat peraga. Kemudian bercerita dengan menggunakan alat peraga tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika guru bercerita tetapi ada background tambahan, misalnya suara air, begitu ya. Nah, kemudian suara angin, kemudian suara bambu ketika kena angin, begitu ya. Itu adalah alat peraga tidak langsung. Jadi bisa digunakan tetapi tidak bisa dipegang atau hanya bisa didengarkan. Nah, berikutnya adalah teknik pengembangan perilaku dengan menggunakan metode